Selamat siang para sahabat semua. Di kesempatan kali ini saya kedatangan motor Honda Astrea Prima, dimana motor ini mempunyai keluhan pedal persnelingnya atau gigi persnelingnya itu sulit sekali untuk dimasukkan atau dikurangi posisi jalan. Nih pedalnya itu pokoknya dimasukkan gini sulit, dikurangi juga sulit posisi mesin jalan. Terus ditandai dengan starternya itu ikut muter. Starter yang ini ikut muter posisi gas ditarik atau posisi mesin dipakai jalan. Jadi tiap digas itu ini langsung turun sendiri, cetak seperti itu, ikut muter pokoknya. Nah itu biasanya keluhan yang seperti itu harus bongkar mesin total, karena kerusakan itu ada di bagian tengah mesin. Dulu saya pernah mengalami penyakit motor yang seperti ini, itu ternyata itu bagian gigi rasionya itu hancur atau istilahnya itu mengalami oblak. Dan ini 2 kali saya mengalami kejadian motor yang seperti ini. Jadi tiap dipakai jalan itu starter bisa ikut muter sendiri, terus dimasukkan gigi persnel terus sama dikurangi itu agak sulit pokoknya. Jadi harus posisi ngepasin dulu baru bisa masuk, atau mengurangi itu harus dipasin dulu lah istilahnya. Nah ini tanpa basa-basi, ini langsung saja kita bongkar, kita turunkan mesinnya, kita cek kerusakan apa yang di bagian dalam yang menyebabkan motor ini seperti ini, sampai menyebabkan pedal starternya itu ikut muter dan bagian gigi persnelingnya itu sulit untuk dimasukkan atau dikurangi. Ini pertama-tama kita bongkar saja dulu bagian blok magnet, terus bagian blok burung, terus masuk busi, kita lepasin saja semuanya, terus kita bongkar mesinnya, karena ini sekalian nanti ganti kampas kopling, jadi sekalian saya videokan. Itu langsung saja kita lepas bagian pedal persnelingnya, terus habis itu blok magnet kita lepas, terus blok burung juga kita lepas. Langsung kita gunakan impact untuk melepasnya. Nah seperti ini kondisi bagian unitnya. Ini juga dinamanya aduh. Langsung saja kita lepasin dulu bagian kabel-kabelnya. Nah, kalau enggak ini kita kasih tali juga enggak apa-apa. Kita ikat saja di bagian sini supaya blok ini tidak jatuh. Intinya pokoknya biar posisi diam di sinilah. Oke, langsung kita lepas bagian businya. Setelah itu dilanjut bagian knalpot, terus bagian yang lain kita lepasin. Kita lepas khusus knalpot, kita lepas dulu. Penyakit motor yang seperti ini biasanya itu langka, jarang saya nemuin, tapi ya ini 2 kali saya menemuin.
jarang-jarang sekali menemui starter motor dengan, maksudnya motor dengan starter ikut muter seperti ini. Itu diakibatkan dulu pernah saya membongkar itu, kerusakannya ada di bagian as starter dan bagian gigi starternya itu biasanya macet, dan macetnya itu diakibatkan karena bearing atau laker gigi transmisinya itu biasanya hancur atau mengalami oblak, yang akhirnya membuat as daripada gigi persneling itu goyang, terus juga mengakibatkan as di bagian gigi starternya ikut-ikutan goyang karena posisi as primer dan as sekunder di bagian gigi persneling itu tidak sinkron. Jadi starternya ini kena efek, biasanya kena efek dari oblaknya dua as itu biasanya itu. Tapi ini coba saya bongkar dulu, saya pastikan, nanti kita cek apakah benar kejadiannya seperti itu. Kita coba bongkar dulu. Starter juga sudah saya lepas, knalpot sudah, busi sudah, tinggal bagian ini kita lepas dulu, bagian sini saja. Bagian kopling ini kita lepas saja dulu, bearingnya belakangan, jadi kita lihat bagian sininya dulu sebelum kita bongkar bagian sini, karena sebelum jauh melangkah sebaiknya kita pastikan di bagian blok koplingnya itu dan bagian laker di bagian gigi persnelingnya itu apakah hancur atau oblak atau gimana. Tatap saja dulu bagian olinya. Ini sudah ditandai olinya itu seperti ada apa ini, ada karatnya, kemungkinan saking lamanya ganti oli. Beda yang dulu pernah saya bongkar tuh, olinya itu seperti ada karatnya, warnanya itu coklat kehitam-hitaman, terus olinya juga berkurang. Ini langsung kita bedah saja, kita lepasin bagian baut-baut di bagian blok koplingnya. Kita lepas saja bagian baut-bautnya nih. Terus spare pedal rem ini juga kita lepas, karena ini kalau tidak dilepas itu mengganggu bagian bloknya ketika kita melepasnya.
Kita gunakan pukul karet untuk menggetoknya. Sudah terlepas bagian jangan ada di kawat remnya. Terus kita tarik saja. Ini benar saja kejadiannya seperti Revo yang kemarin saya bongkar. Itu ada bagian dalamnya itu penuh dengan kotoran sejenis tanah bercampur oli. Kalau bahasa Jawanya itu penuh dengan endut. Jadi kotoran oli bercampur sama ini seperti tanah ini. Ini karena mungkin dulu kemasukan air atau mungkin karena sering telah ganti oli juga bisa. Terus lihat para sahabat, perhatikan di bagian blok mesinnya ini. Ini penuh dengan penuh dengan seperti ini kotorannya. Apa ini? Ini tanah atau apa ini? Pokoknya itu ya seperti ini kejadiannya. Ini mengakibatkan bearing atau lager yang ada di bagian gigi rasio, botol persneleng, gigi rasio maksudnya as rasio primer dan sekundernya itu biasanya mengalami oblak, hancur atau aus. Terus karena terlalu banyak kotoran jadi as juga ini juga berpengaruh terhadap as dan bagian gigi starternya ini. Ini mengakibatkan as dan gigi starternya itu macet. Nah, seperti ini. Ini 2 kali ini saya mengalami kejadian motor dengan hal yang seperti ini. Starternya ikut muter, terus saya bongkar, di bagian dalamnya itu penuh dengan kotoran seperti tanah. Ini langsung saja kita bongkar saja bagian blok mesinnya. Maksudnya koplingnya ini kita lepasin semua, nanti akan kelihatan rusaknya itu seperti apa. Lepas dulu bagian sini. Kalau cepat perhatikan, ini tanah ini, buset, kotorannya full. Wow. Isinya lemah, Pak De. Bed motornya sini lemah. Oh. Ini tabungan ini termasuknya. Ini termasuk tabungan. Bertahun-tahun nggak dibongkar. Isinya tanah. Iya.
10 tahun setelah bongkar mesin ini? 10 tahunan enak. Enggak. Berapa? Kan ulangan baca. Mantan di sini Allah gitu. Jarak jauh nih, bodol. Jadi, kesnelamu angel mergane lho. Laker-laker ambil. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat apa yang menjadi penyebab motor ini sulit dimasukkan atau dikurangi bagian persnelingnya. Itu ternyata benar saja, tebakan saya itu ada berada di bagian bearing
as bagian primer dan sekunder bagian gigi persnelingnya. Nih sampai seperti ini. Para sahabat perhatikan. Ini obraknya cukup parah ini. Kayak gini kok. Starternya pasti juga istilahnya itu kedorong, jadi giginya itu mungkin jadi macet akhirnya. Ini langsung saja kita bongkar, kita lihat sama-sama nanti bagian isi dalamnya. Barang rusak. Ini bagian fan, bagian botol penyeleng. Ini sampai mengecil bagian ujungnya. Yang saya lepas ini. Jumlahnya ini ada 5. Ini harusnya besarannya itu sama. Ini harusnya besarnya itu sama. Ini kok bagian ujungnya itu mengecil seperti ini. Para dapat perhatikan, ujungnya jadi mengecil karena kaos. Nanti kita ganti semua atau enggak, kalau bisa nanti dibalik juga bisa. Ini berhubung di sisi bagian blok koplingnya ini sudah selesai pembongkarannya. Nih kita wadah dulu di bagian ini, bagian bintangnya ini, terus bagian pen yang ada di botol persnelingnya ini kita masukkan saja ke wadah, soalnya ini takut tercacar nanti. Barangnya itu kecil-kecil sekali, jadi kita beri plastik saja, kita masukkan ke bagian blok koplingnya seperti ini biar lebih aman. Ini berikut sama baut koplingnya juga bisa, jadi biar tidak tercacar. Kita masukkan jadi satu saja.
Terus kita ikat, baru kita masukkan ke bagian blok koplingnya. Sudah, tinggal kita melepas di bagian sisi blok burungnya, terus bagian magnetnya kita lepas semuanya. Ini langsung kita lepas bagian magnetnya. Ini juga sudah saya siapkan bagian trackernya untuk melepas magnetnya, karena ini kalau dilepas bagian blok burung duluan, otomatis nanti bagian gigi atau rantai kamratnya itu agak ribet cara nahannya. Jadi kita lepasin dulu baru bagian blok burungnya. Saya pasang kunci sabuk dulu untuk menahan magnetnya. Tinggal kita rapatkan sini, terus kita putar bagian leker. Tinggal kita putar, terus kita ketok bagian bagian lekernya. Nah, ini sudah terlepas, cukup mudah sekali. Kita lepas saja sekalian bagian apa ini, lekernya. Nah, ini sudah saya lepas bagian lekernya tadi, sabuknya juga sudah saya lepas. Kita masukkan baut-baut di bagian magnet ini, kita kumpulkan saja jadi satu bagian magnetnya ini biar tidak tercecer. Terus cara mengembalikan juga lebih mudah nanti. Intinya biar bautnya terpisah. Langsung kita lepas bagian gigi double starternya. Langsung kita lepas penahan gigi double starter. Terus kancingnya, ini kancingnya sudah diganti kancing ban piston, harusnya kancing klip ini. Harusnya kan kancing klip, ini diganti kancing ban piston. Terlepas, tinggal bagian karen penutup bagian blok magnetnya. Impact tidak umpan, ini pakai kedok saja, langsung kena. Full karat, full dengan kotoran. Buset.
Oh, seperti ini. Apa ini? Endut tanah bercampur oli ini. Langsung kita lepas sisi bagian blok burungnya, karburator kita lepas semuanya. Setelah itu bagian kampretnya juga kita lepas nanti. Langsung kita lepasin karburator burung. Kita lepas dulu bagian skapnya ini. Oh iya ya. Hai. Betul. Oh, CPR. Karena apa? Pancasona. Ya, Pancasona kan ada. keren ya. Gelap lagi. Orang Ya, baru. Nah, tak edit judulnya diupload. ini orang tambah lah, orang tahu. Jangan kena. Kamu beli pemain. Oh, udah beli. Kemarin rupiah kayak ninja sikil. Remnya gak masalah. Iya nek, gue itu. Dengan memang dia. Setelah kita lepas bagian cover es. Ya, pas posisi lepas, usahakan posisi top pada bagian biji tamengnya ini.
tandanya tak pernah bongkar nih motornya. Sampai motornya seperti ini. Yang pilih aja. Tuh. Aneh kok. Parah parah bos. Di sini nudut ya. Langka. Plak seperti ini. Nah, ini sisi bagian blok bureng, piston juga sudah kita lepas. Terus ini bagian pistonnya. Pistonnya itu sampai bar seperti ini. Tapi ini nggak masuk kategori, ini ganti. Soalnya keluhan yang punya motor itu nggak pokok sama pistonnya. Maksudnya keluhannya itu ganti kampas kopling sama persnelingnya itu sulit dimasukkan dan sulit dikurangi. Terus starternya itu ikut muter. Jadi ini kita singkirkan dulu, nanti tetap kita kembalikan. Soalnya ini nggak minta diganti pokoknya pistonnya itu. Terus ini bagian isi di bagian blok burengnya. Ini bagian noken es seperti ini. Untung di bagian noken es itu tidak hancur bagian laker-lakernya. Walaupun apa itu agak kering, tapi suaranya itu nggak begitu kasar banget lah pokoknya. Nanti kita kendorin dulu, soalnya posisinya setelannya terlalu rapat ini, jadi memutarnya ini agak sulit. Sini di bagian blok burungnya seperti ini, ya lumayan agak baret sih sebenarnya, tapi ini nggak minta diganti yang punya motor itu. Bagian roll kamrat, karburator nih, dan ini kita beri wadah dulu, baru kita bongkar, kita turunkan bagian mesinnya itu. Ini baru kita turunkan. Ini kita lepas saja bagian
sambungan rantainya daripada melepas bagian gear depannya. Langsung kita lepas bagian sambungannya, langsung kita tarik saja, terus kita pasang lagi nanti. Kita lepas bagian baut di bagian dudukan mesinnya ini, dua baut ini atas bawah menggunakan kunci 14 sok. Terus di sebelah bawahnya juga kita lepas. Ini tepatnya di sebelah sini, kita lepas juga. Kita lepas, tinggal bagian sisi atas yang ini kita lepas. Terus kita tarik saja bagian lehernya, kalau leher asnya maksudnya, as dari dudukan mesin ini. Terus kita turunkan. Oh iya, ini kabel dari aki belum kita lepas. Kita ambil soketnya saja dari sini. Sudah terlepas. Nah, seperti ini kondisi mesinnya. Tuh, penuh dengan karat, kotoran, sama apa ini, lumpur ini. Ini penuh dengan lumpur ya. Seperti ini. Kotorannya full. Lakernya ini, oblaknya full juga parahnya. Kita lepas saja bagian starternya. Ini langsung kita lepas saja bagian baut-bautnya. Waduh, kotorannya nyiprat bosku. Oh, sep.
Ini kita lepas saja bagian kancing dari bar starternya ini. Pokoknya kalau nggak dilepas agak kesulitan kayaknya. Sudah terlepas bagian kancingnya, tinggal kita lepas bagian perangkat bar starternya ini. Udah, ini sudah terlepas. Kita bedah sekarang. Nah, seperti inilah penampakannya. Ini tabungannya bosku, kotorannya full. Nah, seperti ini. Bearing gigi rasio hancur. Ini baterainya sampai lepas sendiri nih. Nih perhatikan, udah rontok semua ini. Waduh, siap-siap bersih-bersih. Duh. Nah, kita lepasin saja. Ini bagian gigi starternya. Nah, ini tidak sampai macet sebenarnya bagian giginya ini. Ini kan bisa sama giginya ini masih bisa berputar full. Mungkin karena ikut gerak ini saking goyangnya bagian nih as di bagian primer dan sekundernya ini kan goyang tadi, terus mendorong yang ini, jadinya seperti macet, akhirnya ikut berputar. Ini kita lepasin saja, kita bersihkan semuanya nanti. Bagian bandelnya ini bagian pengancing dari botolnya kita lepas, terus kita lepas dulu semua dan membersihkannya lebih mudah, tinggal kita angkat. Jangan sampai biar bos. Tangan kasih. Gigi apa nih? Gigi apa? Gedet aja tangannya.
motorannya full bosku. Oh, mantap bos motorannya. Nah, inilah penampakannya bagian gigi rasio, botol personal, gigi starter. Ini sudah saya kumpulkan. Terus bagian apa ini? Gigi rasionya ini saya beri tali seperti ini biar tidak buyar. Jadi nanti cara mencuci, cara membersihkannya jadi lebih mudah, tidak buyar, tidak khawatir terjajar. Ini juga saya kasih seperti ini biar aman lah istilahnya. Kita kasih kawat. Sebagian ini starter juga saya pasang lagi di bagian atasnya biar tidak buyar lah intinya. Nanti kita cuci. Ini kalau mencucinya pakai bensin ini habis berapa liter ini? Nanti kita cuci dulu pakai air sabun ini. Soalnya ini kotoran tanah bercampur oli. Kalau pakai bensin malah jadinya seperti lem. Jadi tidak bisa bersih, malah jadinya seperti lem. Makanya kita cuci pakai air sabun baru kita semprotin pakaian kompresor, nanti kita kasih oli jadi tidak karatan, aman lah pokoknya. Terus ini blok bagian apa ini? Bagian kalter mesin bagian tengahnya. Ini laker di bagian askir depannya ini juga oblak. Oblaknya itu lumayan cukup parah. Seperti ini. Oh, hampir lepas ini. Nanti kita ganti saja bagian bearingnya ini. Soalnya parah bagian bearingnya. Terus yang ini di bagian apa ini? Gigi rasio yang bagian atas atau blok sebelah kanan. Ini yang bagian sini sudah hancur, lepas sendiri-sendiri, dan ini juga mengalami oblak terus ngegel. Nanti lebih baik kita ganti saja biar aman lah. Posisi pedal personal atau pedal personaling dimainkan jadi tidak ada gangguan, karena ini sangat penting sekali. Ini nanti kita cuci dulu, kita bersihkan, baru kita pasang. Terus bagian bearing bandul dan bagian stang pistonnya. Ini sebenarnya stang piston juga kena ini, tapi ini nanti tidak kita ganti. Tapi kenanya cuma sedikit sekali. Pokoknya kita berfokus sama gigi rasio dan bagian starternya supaya pedal personalnya itu aman. Terus starternya juga tidak ikut mutar. Intinya pokoknya masalah motor ini datang ke sini kan itu. Soalnya ini tadi nggak masuk seket atau istilahnya itu nggak dimasalahkan sama yang punya motor. Nanti kita kembalikan. Soalnya tadi juga mesinnya tidak kasar banget lah. Jadi tidak usah kita ganti. Yang kita ganti nanti kampas kopling, terus bearing-bearing yang ada di bagian transmisi itu, terus bagian perpak-perpak yang rusak kita ganti. Karena ini tergantung dari yang punya motor, permintaan yang punya motor seperti itu masalahnya. Jadi kita usahakan saja kita maksimalkan sesuai dengan permintaan yang punya motor. Dah itu dulu, semoga video ini bisa bermanfaat bagi para sahabat semua yang mengalami kejadian seperti ini. Jadi ketika motor mengalami starter ikut muter sendiri, posisi digas, posisi jalan, itu bisa dideteksi dengan cara seperti ini. Terus biasanya itu dibarengin dengan personalingnya itu maju mundurnya itu susah, maksudnya masuk dan dikuranginya itu susah pokoknya. Itu biasanya sudah berkaitan itu. Jadi personaling susah,
starter ikut muter itu sudah jadi kaitannya atau gandengannya lah pokoknya. Jadi kejadian yang seperti ini saya mengalami 2 kali. Starter ikut muter, persneling juga susah dimasukkan dan dikurangi, itu penyebabnya seperti ini. Bearing hancur gara-gara bagian oli mesin jarang ganti, terus ada kotoran sejenis tanah bercampur oli. Mungkin saking lamanya nggak diganti. Jadi berbulan-bulan nggak diganti, jadinya seperti ini. Oli jadi seperti tanah ini, saking lamanya. Mungkin nggak ditap langsung dimasukin oli juga bisa. Jadi nggak pernah ditap terus cuma dimasukin oli begitu sampai bertahun-tahun, akhirnya menumpuk kotorannya menjadi seperti ini. Dah, itu dulu. Nah, itulah tadi para sahabat semua mengenai proses dan cara mencari penyebab dari motor yang mengalami gigi pernaling susah masuk, starter ikut muter. Itu bisa dilakukan dengan cara yang saya bagikan ini, bagian-bagian gigi rasionya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi para sahabat semua. Kita berjumpa lagi di kesempatan video yang berikutnya. Terima kasih.